Di Nusantara ada berbagai macam cerita rakyat. Salah satu yang cukup dikenal adalah cerita tentang Jaka Tarub. Cerita mengenai Jaka Tarub dianggap sebagai awal kisah kerajaan Mataram Islam. Hal ini membuat cerita ini diabadikan dalam babat Tanah Jawi. Meski demikian, cerita seorang pemuda yang menikahi seorang bidadari itu justru lebih banyak menyebar secara lisan. Hal ini membuat cerita Jaka Tarub memiliki banyak versi, walaupun alur ceritanya tetap sama. Seperti inilah salah satu kisahnya. Kisah bermula ketika seorang pemuda asli Mataram bernama Jaka Kudus memutuskan untuk mengembara. Keputusan ini diambil setelah ia dimarahi oleh ayahnya, Ki Ageng Kudus, yang merasa kecewa dengan beberapa tindakan Jaka. Dengan hati yang berat namun penuh tekad, Jaka Kudus meninggalkan kampung halamannya dan memulai perjalanannya menuju tempat-tempat yang belum pernah ia kunjungi. Perjalanan Jaka Kudus penuh tantangan. Ia melewati hutan-hutan lebat, menyeberangi sungai-sungai deras, dan mendaki gunung-gunung terjal. Setiap langkahnya ditemani oleh berbagai macam rintangan, namun tekadnya yang kuat membawanya terus maju. Pada suatu hari setelah lama berminggu-minggu mengembara, Jaka Kudus tiba di sebuah desa kecil yang indah. Di desa itu ia bertemu dengan seorang lelaki tua bijaksana bernama Ki Ageng Kembang Lampir. Ki Ageng Kembang Lampir menyambut Jaka Kudus dengan ramah. Mereka berbincang panjang lebar, dan Jaka Kudus merasa nyaman di desa itu. Selama tinggal di sana, Jaka Kudus jatuh cinta kepada putri Ki Ageng Kembang Lampir yang cantik dan baik hati. Setelah beberapa bulan saling mengenal, mereka memutuskan untuk menikah dalam upacara yang meriah. Desa tersebut dipenuhi dengan sukacita atas pernikahan mereka. Tidak lama menikah, putri Ki Ageng Kembang Lampir hamil. Kebahagiaan mereka semakin bertambah ketika mengetahui bahwa mereka akan segera menjadi orang tua. Namun takdir berkata lain ketika putri Ki Ageng Kembang Lampir melahirkan. Proses persalinannya mengalami beberapa kendala. Meski sang anak berhasil selamat, sang ibu tidak dapat bertahan dan wafat dalam prosesnya. Kesedihan mendalam menyelimuti Jaka Kudus dan seluruh desa. Bayi yang selamat itu kemudian diambil oleh seorang pemburu bernama Ki Ageng Selandaka, yang kebetulan berada di desa tersebut. Ki Ageng Selandaka merasa iba dan memutuskan untuk membawa bayi itu bersamanya, sembari mengejar burung dalam perjalanannya. Ki Ageng Selandaka berkelana hingga tiba di desa Tarub, sebuah desa yang dikenal dengan keramahan penduduknya. Di desa Tarub, Ki Ageng Selandaka merasa bahwa bayi tersebut akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun karena berbagai alasan, ia terpaksa meninggalkan bayi itu di tepi sebuah ladang. Nyi Ageng Tarub, seorang wanita yang baik hati, menemukan bayi tersebut. Tergerak oleh belas kasihan, ia memutuskan untuk memungut bayi itu dan mengangkatnya sebagai anaknya sendiri. Bayi tersebut kemudian dikenal dengan nama Jaka Tarub. Jaka Tarub tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan berani. Sejak kecil ia sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam berbagai bidang, terutama dalam berburu dan berpetualang. Kisah hidupnya penuh dengan petualangan yang menakjubkan, dari mengejar burung hingga menjelajahi hutan-hutan luas. Dengan didikan dan kasih sayang dari Nyi Ageng Tarub, Jaka Tarub menjadi pemuda yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga bijaksana dan berakhlak mulia. Ketika Jaka Tarub berburu, ia berburu burung menggunakan tuluk, sebuah bambu panjang berisikan peluru. Target buruan Jaka Tarub hanya satu, yaitu burung perkutut. Setiap hari Jaka Tarub akan memasuki hutan dengan penuh semangat, mengasah kemampuannya dalam berburu.
Masyarakat di desanya mengenalnya sebagai pemburu yang handal dan sering mengandalkan Jakatarup untuk mendapatkan burung perkutut yang suaranya merdu. Suatu hari ketika matahari belum terlalu tinggi, Jakatarup pergi berburu hingga ke wilayah Gunung Keramat. Ia pernah mendengar cerita-cerita dari orang tua di desanya tentang keangkeran gunung itu. Di gunung tersebut ada sebuah sendang yang konon menjadi tempat mandi para bidadari. Meski sedikit ragu, rasa penasaran Jakatarup mengalahkan ketakutannya. Setelah berjalan cukup jauh, saat ia hampir sampai, ia mendengar suara beberapa wanita yang sedang berbincang sambil tertawa kecil. Tapi ia berpikir mungkin ini semua hanya khayalannya saja. Lagi pula tidak ada perempuan yang bermain di hutan. Namun suaranya semakin jelas dan semakin kencang saat Jakatarup mendekati sendang tersebut. Jakatarup akhirnya tiba di sendang yang dimaksud. Ia bersembunyi di balik semak-semak sambil memandang kagum ke arah air sendang yang jernih. Kebetulan ketika tiba di tempat tersebut, ia melihat 7 bidadari yang sedang mandi. Ia dapat melihat dengan jelas kecantikan bidadari tersebut, kecantikan yang membuatnya tertegun dan tak bisa berkata apa-apa. Pemandangan itu begitu mempesona, seolah-olah bidadari tersebut membawa keindahan dari kahyangan turun ke bumi. Pakaian bidadari tersebut diletakkan di pinggir sungai. Semua pakaian itu memiliki warna yang berbeda-beda. Tanpa pikir panjang, Jakatarup mengambil salah satu pakaian tersebut dan menyembunyikannya. Hatinya berdebar-debar dan tangannya gemetar saat melakukan tindakan tersebut. Namun rasa penasarannya lebih kuat dari ketakutannya. Ia menyembunyikan dalam lumbung padi di rumahnya. Para bidadari yang sadar bahwa ada lelaki yang tengah mengintai, lalu panik dan buru-buru mengambil pakaiannya, untuk kemudian terbang kembali ke kahyangan. Namun satu bidadari tertinggal lantaran ia tidak berhasil menemukan pakaiannya. Bidadari itu menangis sedih di pinggir sendang, merasa putus asa karena tidak bisa kembali ke kahyangan tanpa pakaiannya. Ketika Jakatarup menemukan bidadari yang tertinggal, bidadari tersebut bernama Dewi Nawangwulan. Ia segera menawarkan bantuan dengan sikap yang tulus. Dewi Nawangwulan yang merasa terharu dengan kebaikan hati Jakatarup. Meski awalnya ragu, ia akhirnya setuju untuk tinggal bersamanya di desa. Mereka pun menikah mengikat janji suci sebagai suami istri. Kehidupan rumah tangga Jakatarup dan Dewi Nawangwulan berlangsung bahagia. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik dan juga cerdas bernama Nawangsih. Kehadiran Nawangsih membawa kebahagiaan tersendiri bagi keluarga kecil itu. Jakatarup yang bekerja sebagai petani merasa hidupnya sangat makmur. Ladangnya selalu menghasilkan panen yang melimpah dan lumbung padinya tidak pernah kekurangan. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal di pikirannya. Ia merasa heran mengapa padi di lumbung mereka tidak berkurang walau dimasak setiap hari. Bahkan panen yang diperoleh secara teratur membuat lumbung mereka hampir tidak muat lagi. Rahasia kemakmuran mereka ternyata terletak pada kesaktian Dewi Nawangwulan. Dengan kekuatannya, ia mampu mengubah sebutir beras menjadi nasi yang cukup untuk keluarga mereka. Setiap kali menanak nasi, ia hanya memerlukan sebutir beras. Jakatarup tidak pernah mengerti rahasia ini dan menganggapnya sebagai berkah dari Tuhan. Suatu hari Dewi Nawangwulan pergi meninggalkan rumah untuk mandi di sendang. Sebelum pergi, ia menitipkan anaknya pada Jakatarup dan berpesan kepada Jakatarup untuk tidak membuka dandang nasi yang sedang digunakannya untuk menanak nasi. Namun rasa penasaran Jakatarup mengalahkan janji dan pesan istrinya. Ia pun nekat membuka dandang tersebut. Betapa terkejutnya Jakatarup ketika melihat hanya ada sebutir beras di dalam dandang. Ia segera menyadari bahwa selama ini istrinya menggunakan kesaktiannya untuk mencukupi kebutuhan makanan mereka. Dalam kepanikan, Jakatarup buru-buru menutup kembali dandang tersebut, berharap Dewi Nawangwulan tidak menyadari tindakannya.
Namun setibanya di rumah, Dewi Nawangwulan segera mengetahui bahwa Jakatarub telah melanggar pesan dan membuka dandang nasi. Ia merasa kecewa dan sedih, namun tetap berusaha memahami alasan suaminya. Sejak saat itu, Dewi Nawangwulan memutuskan untuk tidak lagi menggunakan kesaktiannya dan meminta penumbuk padi biasa. Mereka mulai memasak dengan cara yang normal, tanpa bantuan kekuatan gaib. Sejak saat itu, persediaan padi mereka semakin lama semakin menipis. Bahkan sekarang padi sudah tinggal tersisa di dasar lumbung. Seperti biasa, di pagi selanjutnya, Dewi Nawangwulan ke lumbung yang terletak di halaman belakang untuk mengambil padi. Ketika sedang menarik batang padi yang tersisa sedikit itu, Dewi Nawangwulan merasa tangannya memegang sesuatu yang lembut. Karena penasaran, Dewi Nawangwulan terus menarik benda itu. Wajah Dewi Nawangwulan seketika pucat karena terkejut melihat benda yang baru saja berhasil diraihnya adalah baju bidadari dan selendangnya. Dewi Nawangwulan yang melihat pakaian tersebut segera menyadari bahwa Jakatarublah yang selama ini menyembunyikan pakaiannya. Perasaan kecewa dan dikhianati menyelimuti hati Dewi Nawangwulan. Dengan penuh kesedihan, ia memutuskan untuk kembali ke Kahyangan, meninggalkan Jakatarub dan Nawangsi. Namun sebelum pergi, Dewi Nawangwulan berpesan kepada suaminya apabila anaknya menangis supaya dibawa naik ke atas ranjang tempat tidur, dan di bawahnya supaya dibakari jerami ketan hitam. Sang Dewi pasti akan turun menyusui anaknya. Setelah berpesan demikian, diambilnya jerami ketan hitam, lalu dibakar, dan sang Dewi pergi mengikuti asap yang membumbung tinggi. Hal itu menjadikan sedih hati Jakatarub. Jakatarub melaksanakan semua pesan sang Dewi Nawangwulan. Setiap anaknya menangis, dibawanyalah naik ke atas tempat tidur. Dibakarnya jerami ketan hitam di bawahnya. Setelah semakin besar, Nawangsih kecantikan dan suaranya mirip dengan ibunya, Dewi Nawangwulan.